Halo semua, kembali lagi bersama aku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pada mata kuliah analisis regresi. Jadi untuk bagian yang pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari regresi. Nah, untuk sebuah materi yang pertama, kita akan bahas mengenai hubungan antar variabel dulu ya. Jadi, biasanya nih, kalau kita mengingat gitu ya, sekilas tentang hubungan antar variabel, pasti teman-teman akan mengingat konsep dari fx sama dengan sesuatu gitu. Nah, di mana fx di sini adalah variabel bebas. Nah, bebas atau tidak bebas? Nah, variabel tak bebas ya. Nah, ini cuma menguji teman-teman aja gitu, apakah teman-teman masih bisa membedakan variabel tak bebas atau bebas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi, fx di sini adalah variabel tak bebas. Artinya, variabel tak bebas itu adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Nah, sedangkan variabel bebas di sini memuat dari variabel yang ada di dalam kurung ini. Misalkan x atau x tambah 2 atau x kuadrat gitu dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita mencari hubungan antar variabel, misalkan fx sama dengan x tambah 2. Nah, gitu ya. Nah, ini gampang kan? Kalau misalkan kita x-nya sama dengan 1, berarti f1 sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3. Nah, kalau misalkan x-nya sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 2 tambah 2, 4, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ketika x sama dengan 1, berarti nilai f1 ini adalah fix. Gitu. Artinya, ya udah pasti. Nilai dari f1 di sini adalah 3. Nah, gitu juga untuk x sama dengan 2. Berarti nilai f2 di sini adalah fix, yaitu 4. Nah, ini secara matematis. Nah, tetapi kalau misalkan secara statistik, dia nggak kayak gitu. Jadi, kalau secara statistik nanti, akan ada seperti ini. Jadi, fx sama dengan x tambah 2 ditambah error. Jadi, ini adalah error atau galat, gitu ya. Atau bisa juga residual, gitu, residu. Nah, di mana ini adalah sisanya, gitu. Jadi, nanti nilai F1 atau F2 nanti dia itu nggak fix, gitu. Nah, gitu ya. Jadi, ada hubungan antar variabel secara matematis dan juga ada secara statistik. Nah, dalam konsep dasar regresi ini, nanti kita akan bahas hubungan antar variabel secara statistik, gitu. Dimana kalau secara statistik, dia memiliki galat atau residu, gitu. Atau error, gitu. Yang artinya, persamaan ini tuh nggak fix, gitu, nilainya, gitu. Jadi nggak sesuai gitu dengan secara matematis. Kalau matematis kan langsung nyata nih. Oh, kalau X-nya sama dengan 1 udah fix nih. F1-nya 3. Tapi nanti kalau secara statistik dia nggak kayak gitu. Nah, karena dia nggak kayak gitu, maka ada sisanya gitu dari yang nggak fix itu. Jadi ketika dijumlahkan ini dengan ini, barulah dia itu fix gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya secara pasti itu berapa gitu. Nah, dalam statistika kan nanti kita akan bertemu dengan parameter gitu ya. Ada parameter, ada statistik gitu. Nah, kalau parameter di sini dia itu fix gitu. Dia fix dari suatu populasi. Tapi kan kita nggak tahu ya parameter dari suatu populasi itu nilainya berapa gitu kan. Maka didekati dengan statistik yang memiliki galat atau residu. Nah, sehingga dari sini kita akan petakan hubungan antar variabel.
Jadi ada hubungan fungsional atau matematis. Nah, di mana fungsinya di sini adalah Y sama dengan Fx. Akan tetapi, kalau dia hubungan secara statistik, dia akan ada dua nih. Yang pertama, yaitu model linear. Nah, model linear di sini ada model regresi. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas gitu ya di awal-awal. Setelah itu model exponential design. Tapi untuk materi yang akan kita bahas gitu ya dan kita bawakan ini, yang ini nggak kita bahas ya. Jadi cuma yang ini doang dan yang lain-lain gitu ya. Sedangkan model nonlinear itu ada secara intrinsik dan non-intrinsik. Jadi kalau model nonlinear itu kayak kuadratik gitu, kayak x kuadrat, x pangkat 3 gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari model intrinsik ini nanti bisa ditransformasi ke model linear. Nah, gitu ya. Jadi, untuk contoh hubungan fungsional secara matematis kita udah belajar gitu ya secara sederhananya gitu ya. Nah, cuman di sini aku akan jelaskan secara lebih detailnya lagi ke aplikasinya gitu ya. Jadi misalkan contohnya itu adalah hubungan antara penjualan, jadi penjualan ini dalam bentuk dolar gitu ya, dan produk yang terjual. Nah, pastinya di sini produk yang terjual di sini adalah variabel, variabel bebas gitu ya. Sedangkan penjualan di sini atau hasilnya gitu ya adalah variabel tak bebas. Gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh dari produk yang terjual itu berapa sih hasil penjualannya gitu dalam bentuk dolar. Nah gitu. Jadi fungsinya di sini adalah Y sama dengan 2X. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini secara tabel. Jadi ada unit yang terjual gitu ya. Dan juga penjualannya dalam bentuk dolar. Jadi kalau misalkan unitnya itu adalah 75 gitu ya, di mana unitnya ini adalah X dan penjualannya adalah Y, maka penjualannya di sini adalah 75 kali 2, yaitu 150. Kalau dia 25 unitnya, ada 25 unit gitu, maka penjualannya di sini akan ada 25 kali 2, yaitu 50. Kalau 130 berarti tinggal dikali 2 gitu ya, yaitu 260 gitu. Jadi dia fix nih hasil penjualannya gitu. Nah, itu untuk melihat hubungannya itu bisa secara matematis. Nah, tetapi kalau misalkan secara statistik gitu ya, dia akan seperti ini. Jadi misalkan kita cari hubungan antara evaluasi performa tengah tahun 2021
dan akhir tahun gitu ya. Jadi tengah tahun di sini adalah variabel bebasnya, katakanlah X, dan akhir tahun di sini, performa akhir tahun di sini adalah Y-nya atau variabel tak bebas gitu ya. Nah, kalau dia secara statistik, nanti dia akan memiliki galat gitu. Jadi katakanlah Y sama dengan 2X tambah error gitu ya, atau galat. Nah, nanti ketika dia digambarkan secara grafis gitu ya, dia akan ada gap gitu atau jarak gitu antara titik plotnya dengan garis trend. Garis trendnya di sini adalah katakanlah 2X contohnya gitu ya. Jadi misalkan ini trendnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada 2X tambah E, di mana E-nya itu adalah residu gitu ya, atau galat, dia akan memiliki plot seperti ini. Nah, dari sini, nanti akan dilihat nih gap-nya. Nah, inilah yang disebut dengan residu gitu. Jadi dia nggak fix gitu, tepat di garis trennya di sini. Katakanlah trennya itu adalah Y sama dengan 2X gitu. Nah, karena dia ada error, maka dia menyimpang gitu terhadap garis trennya. Nah, gitu. Nah, trennya di sini adalah simpangannya itu adalah error gitu atau galat. Nah, gitu. Jadi dia kalau secara statistik gitu ya, ya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan secara matematis ya kayak tadi yang hubungan antara unit yang terjual dengan hasil penjualannya, ya dia akan membentuk garis lurus gitu. Atau titik plotnya dia akan di sini, tepat di garis tren. Nah, gitu. Jadi, karena dia tepat di garis tren itu, maka dia tidak memiliki error atau galat. Artinya udah fix nih, gitu. Nah, ini secara linear gitu ya. Nah, gimana kalau dia itu non-linear? Nah, misalkan nih, kita akan mencari hubungan antara umur dan level steroid pada wanita sehat gitu ya. Jadi, katakanlah secara grafisnya hubungan antara umur dan level steroid di sini dia akan membentuk kuadratik. Jadi ini umurnya adalah X gitu ya. Steroidnya atau level steroidnya di sini adalah Y. Jadi aku langsung sederhanin aja ya. Jadi katakanlah fixnya itu adalah membentuk kuadratik gitu ya. Jadi kan ini kuadratik ya. Nah, ketika dia secara statistik menggambarkan hubungan di sini, dia akan membentuk seperti ini. Nah, gitu. Jadi plot-plot di sini mendekati kuadratik gitu. Kalau yang ini plot-plot di sini akan mendekati garis linear. Nah, gitu. Makanya tadi seperti yang udah kita bahas, bahwasanya hubungan secara statistik di sini ada model linear dan juga ada model non-linear. Nah, itu untuk hubungan antar variabel.